الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bila hari ini kita dipanggil oleh Allah dan memang tidak seorang pun di antara kita tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita telah menjadi orang-orang yang sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang khawatir meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal kita. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menegaskan: "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah khawatir, hendaklah takut, hendaklah risau, hendaklah galau orang-orang yang apabila mereka dipanggil oleh Allah, mereka meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa, weak generation. Kalau kita baca tafsir seputar ayat ini, dan memang surah An-Nisa ayat 9 ini berada sebelum atau seputar ayat-ayat yang berbicara tentang warisan, maka sebahagian ulama menegaskan bahawa makna ayat ini berbicara tentang bagaimana orang tua harus meninggalkan generasi dengan kecukupan harta yang membuat mereka tidak perlu dan seharusnya jangan sampai meminta-minta, menyusahkan orang ketika orang tuanya telah meninggal. Tetapi sebagaimana kaidah tafsir yang dimasyhurkan oleh para ulama, para mufassir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa makna yang diambil dari suatu ayat tidaklah selalu harus terikat dengan sebab turunnya atau konteks dari ayat itu. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa apabila seorang ayah harus khawatir bila dia meninggal lalu anak-anaknya akan meminta-minta kepada orang lain, maka ada kekhawatiran yang jauh lebih besar, jauh lebih penting dari sekedar meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi, secara keuangan, secara finansial, yaitu meninggalkan anak-anak generasi yang lemah imannya. Ayat ini mungkin sudah begitu sering kita dengar, tetapi seberapa seringkah kita menjadikan ayat ini sebagai ukuran dan bahan evaluasi tentang apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, sehingga andaikan hari ini kita meninggal, kita merasa cukup confident, merasa cukup yakin bahwa anak-anak kita insya-Allah akan menjadi dzurriyyatan aqwiya, generasi yang kuat imannya. Yang sebagaimana dialog Nabi Ya'qub alaihi salam dengan anak-anaknya ketika beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Maka berkata dengan tegas dan meyakinkan anak-anak Nabiullah Ya'qub itu, "Na'budullah, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida." Mereka dengan yakin dan mantap berkata bahwa mereka meskipun telah ditinggalkan oleh ayah mereka, mereka tetap akan istiqamah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh.
Tapi kita tidak cukup yakin bahwa jawaban seperti itu juga akan terlontar dari mulut anak-anak kita hari ini. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua belumlah menjalankan tugas dengan maksimal untuk memastikan bahwa mereka memang memiliki stabilitas keimanan dan akidah yang memadai. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, dan Rasulullah dalam banyak sekali hadis mengingatkan dengan tegas betapa orang tua memang harus menyadari sepenuhnya tentang kewajibannya menyiapkan generasi yang kuat dan berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai generasi yang lemah yang mereka tinggalkan. Dalam hadis yang masyhur, hadis sahih, Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak terlahir dalam kondisi suci, maka kedua orang tuanya, dan dalam hadis itu Rasul gunakan kata fa abawahu, terambil dari kata abun, lalu muthannanya abawan, abawahu, kedua orang tuanya. Tetapi meskipun dimaksud di situ kedua orang tua, tetapi top manajernya adalah al-ab, ayah, bukan ibu. Ayah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang dipimpin, dikendalikan, ditentukan oleh sang ayah yang akan menentukan apakah anak-anaknya yang sesungguhnya pada awalnya suci itu lalu kemudian akan berubah menjadi orang-orang seperti Yahudi, atau boleh jadi memang betul-betul menjadi orang-orang Yahudi, au yunassirani, atau menjadi seperti Nasrani, atau betul-betul kafir menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau akan menjadi orang-orang Majusi. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menentukan, yang memiliki peran paling besar, yang paling bertanggung jawab. Tapi lihatlah hari ini ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah fenomena musibah global pandemi COVID-19, suara-suara yang kita dengar baik di media sosial maupun dalam pembicaraan-pembicaraan sehari-hari, betapa banyak orang tua mengeluh dengan anak-anaknya yang hari ini belajar harus dari rumah. Mereka menganggap bahwa seakan-akan pendidikan itu adalah kewajiban utama sekolah. Sebuah kesalahan yang sangat besar. Kewajiban pendidikan paling utama adalah di pundak orang tua. Sekolah tentu memang wajib ikut membantu sebagai sebuah lembaga yang diatur sedemikian rupa oleh undang-undang, oleh peraturan dan lain sebagainya. Tetapi kewajiban paling besar, tanggung jawab paling besar ada di pundak orang tua. Maka ketika dengan berbagai pertimbangan sekolah belum mampu untuk diaktifkan, belum bisa untuk diaktifkan kembali, memang adalah orang tua yang harus menjalankan tugas pendidikan itu semaksimal mungkin, semaksimal kemampuannya. Dan ini yang absen ditunaikan oleh sebahagian besar orang tua hari ini, oleh sebahagian besar ayah-ayah hari ini. Itulah kenapa banyak pakar pendidikan menyebut, misalnya khusus untuk negara kita, bahkan disebut Indonesia is the fatherless country. Indonesia adalah negara tanpa ayah, karena para ayahnya absen dari tugas-tugas keayahan. Karena para ayah banyak hanya menyuruh ibu, menyuruh istrinya saja untuk memperhatikan anak-anaknya. Karena anak-anak kita telah menjadi yatim sebelum menjadi yatim yang sesungguhnya. Karena para ayah hanya menganggap bahwa tugas terhadap anak hanya menyediakan uang setiap bulan untuk uang sekolah dan lain sebagainya, dan lupa bahwa jauh lebih penting dari sekedar uang itu adalah perhatian, kasih sayang, komunikasi yang efektif, tanggung jawab, contoh, keteladanan, dan seterusnya. Yang semua ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ayat yang juga tentu sangat sering kita dengar dibacakan oleh para guru, para ulama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah.
Sudahkah kita para orang tua menjalankan tugas ini? Di tengah fakta bahwa bahkan untuk sekedar solat subuh saja, banyak para ayah hari ini yang memalukan, yang subuhnya kesiangan, yang bahkan tidak pernah punya waktu untuk membangunkan anaknya. Jangankan membangunkan anaknya, dia pun solat subuhnya kesiangan, bahkan boleh jadi tidak solat subuh. Harapan seperti apa yang bisa kita gantungkan kepada ayah-ayah model ini bila kita berharap bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar? Harapan apa yang bisa kita gantungkan bila bangsa ini ingin menjadi pemimpin peradaban dunia, sementara para ayah-ayahnya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pendidikan kepada anak dengan maksimal? Sementara di sisi lain, ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, kita begitu bangga dan berharap agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Berharap agar mereka mendoakan kita dengan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik kami sewaktu kami masih kecil. Padahal kita tidak menjalankan tugas pendidikan pada anak-anak kita. Lalu doa macam apa yang akan diterima oleh ayah-ayah yang berharap didoakan oleh anak-anaknya sementara tidak menjalankan tugas dan kewajibannya? Padahal isyarat doa itu sangat jelas. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil. Kalau orang tua tidak mendidik, hanya menyerahkan ke sekolah atau mensubkontrakkan kepada guru privat, guru les, guru ngaji, ustadz-ustadz di masjid, di surau dan sebagainya, dan tidak pernah menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka layakkah kita berharap mendapatkan doa dari anak-anak kita? Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, perintah Allah agar orang-orang beriman khawatir. Sekali lagi Allah gunakan kata wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Perintah, ini perintah Allah. Perintah agar orang-orang beriman memiliki rasa takut meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya dan seterusnya. Meniscayakan bahwa kita memang harus segera melakukan comprehensive introspection, introspeksi diri yang komprehensif, menyeluruh terhadap apa yang selama ini sudah kita lakukan, apa yang selama ini masih kita lalaikan, apa yang akan kita lakukan ke depan dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Al-Quran Allah memang sudah ingatkan bahwa orang-orang beriman memang harus selalu melakukan evaluasi diri. Termasuk salah satu yang harus terus-menerus kita evaluasi adalah tentang seberapa serius, seberapa sungguh-sungguh kita sampai hari ini telah menjalankan tugas sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga untuk menghasilkan generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang-orang beriman harus memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, ayat yang juga sangat sering diulang-ulangkan untuk kita, Allah ajarkan doa. Orang-orang beriman diajarkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya ibadur rahman, doanya hamba-hamba Allah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami dan anak keturunan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Ij'alna lil muttaqina imama, artinya ya Allah, jadikan anak-anak kami dan kami semua the leaders for the best, pemimpin orang-orang terbaik. Sementara kita jauh dari standar upaya menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ونعم وتفضل
محمد وعلى الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita semua tentu berdoa kepada Allah agar musibah pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, segera berakhir dengan kehendak Allah. Tetapi ada hikmah yang harus kita ambil dari musibah ini, bahwa kita memiliki waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Mari kita bayar hutang-hutang pendidikan kita kepada anak-anak kita selama ini. Mari alasan sibuk kita selama ini kita bayar hari-hari ini dengan lebih banyak berbicara dengan mereka, lebih banyak berdialog dengan mereka, lebih banyak mendengarkan curhatan-curhatan mereka, lebih serius mengevaluasi ibadah mereka, lebih serius bertanya tentang cita-cita mereka, lebih serius mengawasi dan mengarahkan cita-cita tujuan kehidupan mereka dan seterusnya. Semoga di balik keprihatinan sebagian orang tentang akan bagaimana masa depan pendidikan Indonesia setelah masa musibah ini, ada hikmah besar bahwa dengan masa-masa ini pula justru anak-anak kita semakin dekat dengan kita ayah-ayahnya, sehingga dengan demikian generasi masa depan yang akan dilahirkan bangsa ini betul-betul generasi yang dicetak oleh para ayah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.